Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi Ahad ini, sebuah Ahad 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 30 Oktober 2021. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita mengikuti salat subuh berjamaah yang nikmat sekali. Salat subuh ini indah sekali. Ayat-ayat yang diangkat oleh imam kita menggugah perasaan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berpuluh-puluh kali mengatakan dalam satu surah Al-Mursalat, wailul yauma idzin lil mukazzibin. Kecelakaan besar nanti pada hari kiamat bagi orang yang mendustakan agama. Tepat sekali tema yang Munir pilih pada pagi ini adalah murtad. Begitu mudah seseorang murtad karena pisah suami, karena pacar baru, karena agama leluhur, terjadi murtad. Bagaimana pandangan Islam tentang murtad? Dalam syariat agama kita, jika kita bertetangga dengan orang kafir, orang Nasrani, orang Kristen, kemudian Kristen itu wafat, tidak ada orang Kristen yang bisa melaksanakan pelaksanaan jenazahnya, maka umat Islam wajib memandikan, mengkapan dan menguburkan, asal jangan dibawa ke Hasanuddin disolatkan, itu aja. Ya, artinya dimandikan, dikapan, dan dikuburkan. Jika tidak ada orang yang satu keyakinan dengan mereka yang menguburkannya. Beda pada saat orang itu murtad, Islam, lari dari Islam, apapun alasannya, maka kewajiban itu tidak diperintahkan kepada kita. Jika bangkainya, jenazahnya itu tidak ditakutkan mengganggu ketentraman umum, tidak perlu dikuburkan. Artinya Islam itu luar biasa memandang murtad itu. Dia beriman sebelumnya, kemudian dia tinggalkan dengan alasan yang sangat sepele. Alasan yang sangat sepele alasannya, yaitu karena cerai dengan suami yang murtad, berganti pasangan, murtad. Kepinginan agama leluhur biar usia sudah 70 tahun, murtad juga. Murtad ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 217, wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum
fid dunya wal akhirah. Siapa yang murtad daripada agama Islam kemudian mati, maka matinya kafir. Dan mereka itu dihapus seluruh apa yang diamalkan selama dia muslim. Tidak sedikit usia 60, usia 70, mungkin apa? Mungkin banyak dari kebaikan-kebaikannya. Baik kebaikan itu hubungan hablum minallah, atau kebaikan itu hubungan hablum minannas. Semua amal ibadah masa lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus. Fahabitat a'maluhum, dan mereka tidak mendapatkan lagi dari amal baiknya. Di dunia wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun, di dalam neraka itu kekal. Siapa yang menyampaikan berita ini? Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang sebelumnya kafir kemudian Islam. Sebelumnya tidak beragama Islam kemudian masuk Islam. Hakim bin Hizam, seorang laki-laki dermawan, keponakan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, kepribadian saya itu senang membantu sesama sejak saya belum Islam." Maka apabila abahnya itu penderma, abahnya itu senang infak, kayaknya senang infak, akan turun kepada anaknya senang infak. Hakim bin Hizam itu keponakan Hamzah, keponakan Khadijah, wanita ahli infak yang terbesar di muka bumi ini. Kekayaannya luar biasa di waktu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat dia wafat, tidak ada yang bisa dia wariskan kepada anak kandungnya, anak rahimnya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Kemana hartanya diinfakkan? Ibu-ibu di Banjarnya pasti kedatangan kawannya kayak Khadijah itu. Luar biasa. Dia punya anak kemanakan, Hakim bin Hizam masuk Islam. Hakim bin Hizam ini sama lawan pemerintahnya, senang berinfak dalam Islam dan di waktu di luar Islam, sehingga dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, saya itu senang berinfak sebelum saya Islam dan sesudah saya Islam. Sesudah dia Islam, banyak sekali yang dia bantu saudara-saudara yang tidak mampu. Namun yang saya tanyakan, bagaimana tentang infak saya sebelum Islam?" Maka Nabi Muhammad SAW katakan, "Wahai Hakim, infakmu sebelum Islam menjadikan investasi besar kamu di akhirat. Tetap tidak dikurangi sedikit pun, tetap tidak dikurangi. Beda orang Islam yang ahli infak kemudian murtad. Fala nuqimu lahum yaumil qiyamah. Karena pernah dicatat pada hari kiamat sedikit pun dari kebaikannya. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam 1 tahun setelah anaknya. Abdullah bin Amr masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Amr bin As masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Dia menghadap kepada Nabi dan meminta tangan Nabi untuk diulurkan. Dia ingin berbaiat sebagai seorang muslim. Nabi mengulurkan tangannya. Pada saat Nabi mengulurkan tangannya, Amr menyintak tangannya. Khadijah bersalaman kepada Nabi. Nabi bertanya, "Amr, kayak apa jadi nangka ini?" Pada Amr bin As. Kata Amr, "Saya ingin bertanya dulu sebelum saya berbaiat masuk Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nasib dosa saya di waktu saya belum Islam? Tidak ada kemaksiatan kecuali dikerjakan, termasuk penyembah berhala sebelum Islam. Hari ini saya berbaiat di hadapan wahai Rasul, dosa-dosa dahulu itu kayak apa?" Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ala alimta annal Islam yahtimu ma kana qabla." Wahai Amr bin As, kada tahukah engkau sesungguhnya Islam itu menghapus keburukan-keburukan yang telah lalu.
Sehingga dikatakan orang masuk Islam itu kama waladathu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masuk Islam umur 60 tahun, 61 apa? Berapa umur yang dihitung? Setahun. 1 tahun aja sejak dia masuk Islam. Jadi dosamu masa lalu diampuni oleh Amr bin As. Itulah nikmatnya hidup dalam Islam. Allah begitu besar merespon kebaikan setiap hambanya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, orang yang murtad dalam Islam itu kayak apa jika murtadnya berguling-guling? Murtad, Islam, murtad. Mbak murtad, ada pasaran tidak baik lagi dalam Islam, Islam lagi. Kemudian murtad lagi. Di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 200, dalam Al-Quran surah An-Nisa 137, Innal ladzina amanu summa kafaru, summa amanu summa kafaru, summa zdadu kufra, lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian murtad, kemudian kafir, summa amanu kemudian berbalik pulang beriman, summa kafaru kemudian murtad pulang. Berapa kali itu murtadnya? Beriman, murtad, beriman pulang, murtad pulang. Summa zdadu kufra, setelah itu bertambahlah kekafirannya. Artinya cukup 2 kali bulik aja. Maksud dulu bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, saudara-saudara kita yang murtad baru dilaksanakan, atau yang murtad masa lalu, apabila murtadnya tidak ada 2-3 kali bulik, masih ada harapan kebaikan jika mau kembali kepada Islam. Orang Islam murtad, Islam murtad, summa zdadu kufra, kemudian bertambahlah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak ampuni lagi. Dia terlalu mengolok-olok kepada agama Islam, terlalu mengolok-olok kepada agama Islam, namun bulang-bulik. Bahkan yang menjadikan bulang-bulik itu kadang-kadang masalah yang sangat kecil, yaitu masalah perjodohan, masalah harta, masalah apapun. Ada yang masalah harga diri apa? Harga diri itu terletak pada Allah dan Rasul. Keliru manakala orang mencari izzah, kemuliaan, harga diri di luar daripada Islam. Harga diri kita terletak dalam Islam. Innal izzata lillahi wa Rasul. Kemuliaan itu, izzah itu ada pada Allah dan ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah batasan-batasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan semangat kepada umat Islam, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi Muhammad SAW, tentang terjadinya gejolak murtad pada masa itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, wahai orang yang beriman. Apa maksud beriman di sini? Maka beberapa ulama tafsir menyebutkan orang yang beriman sadaqullah wa rasul, orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Wa aqra'u, dan orang yang membaca apa yang dibaca, bima aja'ahum, apa yang datang kepada mereka dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Itu orang yang beriman. Wahai orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad daripada agama Islam, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin,
Nanti Allah akan ganti yang murtad-murtad itu dengan satu kaum. Siapa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai kaum yang mengganti itu dan mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Ulama tafsir berbeda tentang siapa satu kaum pengganti yang mencintai Allah, dicintai Allah, yang lembut kepada sesama muslim, yang tegas kepada orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, yang tidak peduli caci maki kepadanya pada saat dia menyebarkan agama Islam. Di antara ulama tafsir menyebutkan siapa sebagai kaum pengganti itu. Abu Bakr wa ashabi, adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Memang ini sosok manusia yang keimanannya akan ada tandingannya. Nabi SAW katakan, iman Abu Bakar itu jika ditanding dengan iman sedunia, bukan Nabi Muhammad SAW termasuk di dalamnya, maka akan menyamai imannya Abu Bakar. Keimanan yang betul-betul tahan banting dengan ujian yang bagaimanapun, dia tetap beriman dan tidak longgar keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah banggakan golongan ini sebagai golongan yang dicintai dan mencintai Allah Ta'ala. Pendapat tafsir yang lain sebagai golongan pengganti orang yang murtad itu, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, adalah golongan ahlul Yaman, orang-orang Yaman yang masuk Islam berbondong-bondong, memiliki hati yang lembut dan iman yang kuat, tutur kata yang indah. Itu yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW tentang keadaan orang Yaman. Sehingga keimanan itu dari Yaman, kepakihan itu dari Yaman, mengerti tentang kandungan Al-Quran dari Yaman. Rasulullah SAW khusus mengutus sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal datang ke Yaman. Nabi perintahkan mereka untuk mengajarkan Al-Quran dengan benar kepada orang-orang Yaman. Allah menyebutkan ini, kata sebagian ulama tafsir, golongan orang-orang Yaman yang disebutkan sebagai pengganti orang yang murtad, yang memiliki kelembutan hati kepada sesama, memiliki kelembutan hati. Orang Yaman itu lembut jiwanya. Lalu pernah berbincang-bincang dengan Ustaz Ajhar Fitri, Haji Ajhar Fitri, bekas selesai studinya di Yaman, sekarang Imam Masjid Al-Jihad. Beliau bercerita luar biasa lembut orang-orang Yaman itu katanya. Orang Yaman itu memiliki hati yang lembut yang luar biasa kepada tamu, kepada siapapun. Dan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih. Bagaimana perilaku mereka? Azillatin alal mu'minin. Mereka adalah lembut kepada sesama. Sekaligus Allah menggambarkan pada ayat ini 4 kriteria orang yang mencintai dan dicintai Allah itu. 4 kriterianya. Yang pertama, azillatin alal mu'minin. Tanda orang yang mencintai dan dicintai Allah, lembut kepada sesama muslim. Karena orang muslim dengan muslim yang lain dilarang untuk berkata-kata yang menyinggung perasaan. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal ladhi. Bukan orang yang beriman yang suka caci-caci itu. Bukan orang yang beriman yang suka kutuk mengutuk, laknat melaknat, al-fahish, perkataan yang keji dan jorok. Itu bukan sifatnya orang yang beriman. Iman itu apa? Islam itu apa? Orang yang beriman, orang yang damai bertetangga dengan orang yang lain. Jadi kita bisa buktikan keimanan yang ada dalam jiwa kita. Pada saat kita damai bertetangga dengan orang lain, berarti tetangga kita memiliki keimanan yang kuat. Sebaliknya, jika tetangga kita damai dengan bertetangga dengan kita, berarti kita memiliki tanda keimanan yang kuat.
Adapun orang Islam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar itu orang Islam lain selamat dari ucapannya dan dari tangannya. Lahir kezaliman dari ucapan dan tangan. Kezaliman yang dipraktekkan oleh tangan dan ucapan lahir dari hati yang buruk, dari hati yang kotor. Hati yang bersih pasti tidak akan melahirkan ucapan dan tangan yang menzalimi orang lain. Itu pasti. Kenapa lahir ucapan yang orang lain terzalimi? Karena di dalamnya ada kebusukan dalam jiwanya. Allah menggambarkan karakter orang-orang Yaman seperti ini, lembut kepada sesama. Tapi manakala mereka berhadapan dengan penantang-penantang Islam, mereka tegas. Mereka tidak mau mengambil sesuatu bentuk pekerjaan yang itu dikerjakan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, coba bayangkan, manakala Nabi berpuasa pada 10 Muharram dan Nabi mengetahui setelah berita dari sahabat orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, dan orang Yahudi berkata mereka berpuasa pada hari Asyura itu memperingati Nabi Musa alaihissalam, masa lalu yang penuh dengan rintangan-rintangan kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW mendengar berita itu? Jika umur kita masih panjang, maka kita akan puasa tahun depan 9 dan 10. Disamai, Nabi tidak mau apalagi menyamai. Kita akan puasa 9 dan 10. Yang akhirnya apa? Dalam sebuah hadis sebutkan dalam Sahih Muslim, puasa 9 hari termasuk bagian daripada sunnah. Karena itu adalah himmah, satu keinginan yang pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun Nabi tahun berikutnya sudah wafat. Nabi berpuasa pada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi wafat. Padahal bulan Muharram itu Nabi merencanakan tahun depan kita akan berpuasa 9 dan 10. Artinya sempatlah Nabi itu berpuasa 9, 10. Tidak sempat. Nabi hanya berpuasa hari 10. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang cinta kepada Nabi menganggap ini bahagian daripada sunnah besar, sehingga mereka berpuasa pada hari ke-9 dan berpuasa pada hari ke-10. Apalagi mengikuti, apalagi menuruti sesuatu yang datang dari orang-orang kafir, tegas menolaknya. Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, pernah bersumpah dengan 3 sumpahnya. Apa di antara sumpah Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, sumpah Nabi, aqsamu alaihinna wa ahdasakum hadisan fa'ahfizu. Ini apa yang Nabi ucapkan dan diperhatikan. Apa artinya? Qala, wallahi, kata Nabi, demi Allah, ma naqasa malu abdin min sadaqatin. Demi Allah, harta seorang hamba yang disedekahkan itu pasti tidak akan berkurang. Kan malasnya kita bersedekah itu karena hitungannya apabila dikeluarkan berkurang. Itu malasnya kita bersedekah. Ada duit 100.000, dijulung loh tetangga kiri kanan 10-10, sisanya berapa? Sisanya 80. Itu matematika hari ini. Tapi matematika Allah berbeda daripada itu. Jadi sehingga Nabi bersumpah harta yang disedekahkan itu pasti tidak berkurang. Yang kedua, Nabi bersumpah, wala zulima abdun mazlamatan fasabaru 'alaiha illa zadahu al-'izzah illa zadahu Allahu 'izzah. Kata Nabi, tidak ada seorang laki-laki yang habis-habisan menzolimi laki-laki yang lain, menzolimi orang lain, dan yang dizolimi itu fasobaro, sabar. Dia tidak ada reaksi keras, dia tidak ada membalas kezaliman dengan kezaliman, seolah-olah masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Semua orang menzoliminya dan dia sabar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Demi Allah,
Allah akan muliakan orang yang sabar itu. Kezaliman memang dalam Islam dilarang. Inni haramtu zulman, sebuah diskusi. Aku mengharamkan kezaliman. Nabi sampai bersumpah, orang yang dizolimi habis-habisan itu dan dia sabar dengan itu semua, maka dia akan dapat kemuliaan. Sementara yang menzolimi, ibadahnya akan berkeping-keping, satu persatu hilang. Yang ketiga, Nabi pernah bersumpah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wala fataha abdun baba mas'alatin. Tidak ada seorang hamba yang membiasakan meminta-minta. Kadang-kadang meminta-minta ini bukan karena miskin, fakir. Ada yang meminta-minta itu menjadi sebuah profesi, sebuah pekerjaan. Seseorang yang membiasakan meminta-minta, kata Nabi Muhammad SAW, illa fatah Allah alaihi babu faqrin, maka Allah akan buka dalam dirinya pintu-pintu kefakiran. Kalau kadang meminta wajar, dan kalau perlu belum meminta, yang punya kemampuan harus memberi. Ini karena kondisi kededah. Tapi apabila meminta-minta itu dijadikan sebuah profesi, maka kefakiran terbuka dalam kehidupannya satu persatu. Kita takutkan, ini sumpah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskannya dengan kesungguhan sampai Nabi bersumpah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Orang yang beriman itu, orang yang dicintai Allah dan orang yang mencintai Allah adalah lembut kepada sesama, tegas kepada kekafiran. Tegas kepada kekafiran. Apapun bentuknya, budaya, pakaian, usaha, pekerjaan, cara adab istiadat dari orang kafir, dia tidak mau mengambil itu. Dia tidak mau mengambil. Rasulullah SAW itu menekankan berat kepada semua umat Islam yang sudah masuk Islam pada zaman itu agar tidak lagi mengambil cara-cara jahiliyah dalam kehidupannya. Bahkan Nabi katakan, cara-cara jahiliyah masa lalu itu injaklah di bawah 2 telapak kaki. Dan Nabi mengatakan, semarah-marah Allah Ta'ala kepada seseorang muslim yang masih memakai cara-cara jahiliyah, cara-cara kekafiran. Uniknya, cara-cara jahiliyah itu dijadikan satu ritual ibadah. Kenapa? Karena dicampur aduk. Induk ibadahnya dari jahiliyah, bacaannya dari Islam. Jadi induk ibadah jahiliyah ini dicampur aduk dengan ibadah-ibadah Islam. Padahal Rasulullah SAW katakan, ini salah satu daripada manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yujahiduna fi sabilillah. Orang yang mencintai dan dicintai Allah berjihad di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan kondisi waktu dia sedang hidup. Jihad dahulu berbeda dengan jihad sekarang. Kalau para sahabat jihadnya dengan apa? Dengan pedang, karena memang diperangi. Artinya Nabi membela bersama sahabatnya kepada agama sehingga terjadi peperangan. Keliru manakala ada orang berkomentar Muhammad dan pengikutnya adalah pembunuh. Mereka tidak mengerti sejarah, mereka tidak mengerti kronologis terjadi apa yang terjadi pada saat itu sehingga terjadi peperangan. Bapak-bapak hadirin, tentara saja, prajurit saja tidak pernah seimbang bagaimana Nabi yang mengungkara pertama kali peperangan itu. Peperangan Badar 317 berhadapan dengan 1000. Peperangan Uhud 700 orang berhadapan dengan 3000. Memang 1000 turun dari Madinah ke Uhud untuk berperang. 300 orang kembali ke Madinah karena mereka orang-orang munafik yang menggembosi Islam dari dalam, dan itu terjadi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tapi mereka tidak pernah longgar manakala agama itu dihina, agama itu dicaci. Intimidasi pun yang sampai kepada mereka, imannya bertambah kuat. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditanya pada masa hidupnya, kapan dia merasakan kenikmatan iman? Kata Bilal, luar biasa nikmatnya iman waktu itu, pada saat dadaku ditindih dengan batu besar
dan aku dipaksa untuk keluar daripada Islam. Jadi para pejuang jihad itu jangan coba-coba diintimidasi, jangan ditekan, imannya makin bangkit.